Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirabbil alamin. Alhamdulillah, wa syukru ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibuna Muhammad, Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi tahirin, wa ashabihi wa ma'wal. Alhamdulillah, hirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, tentu kita mari haturkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan nikmatnya lah tentu kita dapat berkumpul kembali, bersama kembali pada agenda atau program rutinan di bulan Ramadan tahun ini, yaitu program Ngabuburit Filsafat Islam. Dan tak lupa juga salawat dan salam mari kita haturkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para ahlul baitnya dan para sahabat-sahabatnya yang teladan. Bapak Ibu sekalian, jamaah daripada peserta Zoom program Ngabuburit Filsafat Islam yang saya muliakan, mohon izin sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adi Fadil Akbar, selaku moderator atau pemandu jalannya acara pada program Zoom kali ini, yang alhamdulillah insya Allah Bapak Ibu sekalian, pada puasa yang keenam ya Bu ya, puasa yang keenam ya, Ramadan yang keenam, pada bertepatan pada tanggal 7 Maret 2025, di program ini kita akan sama-sama menyimak, mendengar dan menyimak paparan materi yang insya Allah pada hari ini akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Profesor Dr. Samsul Rizal, MAG. Beliau adalah seorang Kaprodi S3 Studi Islam UIN Araniri, Banda Aceh. Salam Prof. Ya, terima kasih atas waktu dan kehadirannya eh, pada untuk mengisi ya kajian pada hari ini. Insya Allah pada sore hari ini kita akan mendengarkan sama-sama ilmu yang disampaikan oleh Prof Samsul, yang pastinya akan memberikan kita manfaat dan memberikan banyak kita keberkahan, terutamanya pada kegiatan kita, ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini. Nah, tema besar yang insya Allah akan dibawakan yaitu tentang filsafat dan Ramadan ya Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita berikan waktu kepada Prof, mungkin saya izin Prof ya untuk membacakan sekilas tentang ini ya, riwayat pendidikan dan kerjaan semacamnya Prof. Saya mohon Siap, izin. siap, Ya, siap. di sini sangat banyak sekali ya, saya mungkin untuk dibacakan satu persatu akan lama. Jadi beliau ini dari mulai pendidikannya, beliau eh, pernah di Mahat Ulum Adiniyah Al-Islamiyah Masjid Raya Samalaga Lok Semawe di Aceh Utara. Selanjutnya beliau pernah berpendidikan di Studi Purna Ulama di IAIN Araniri pada 1987, dan terakhir karena saking banyaknya di sini beliau eh, ya sangat banyak saya kira di sini saya untuk menyebutkan satu-satunya. Ya di sini mungkin kalau saya sebutkan satu persatu akan memakan banyak waktu ya. Jadi beliau ini seorang yang sangat luar biasa. Insya Allah akan banyak kita mendapatkan ilmu pada sore hari ini, dan tanpa memakan banyak waktu yang lama, mari kita sama dengarkan baik-baik dan simak secara sama, dan kita beri waktu kepada Profesor Dr. Samsul Rizal
Padanya kita persilahkan. Baik. Ya, baik, Prof. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Andifa ya. Adifa ya. Terima Ya. kasih banyak atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tentu segala puji dan syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh keluarga para sahabat ya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Deputi Pendidikan Tinggi Al Mustasfa, kemudian rekan-rekan yang sudah mempercayai saya untuk mengisi event ngabuburit ya filsafat Ramadan. Eh, Peserta yang sudah terkoneksi, saya hormati. Ada beberapa sahabat, ada beberapa guru di sini. Semoga kita dilimpahkan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin saya mau share eh, ya baik. Terima kasih. Dalam kesempatan ini sesuai dengan apa perbincangan yang telah dipetakan yaitu filsafat dan Ramadan. Mungkin untuk sore menjelang berbuka hari ini kita akan bicara sedikit bagaimana mendalami eksistensi daripada Ramadan ini adalah sebagai konstruksi sosiokultural. Jadi ini penting sebenarnya dalam entitas kehidupan manusia kontemporer, terutama kita yang saat ini berada. Bagaimana dimensi ibadah itu adalah kebutuhan lahir batin yang melahirkan interaksi sosial dan membangun peradaban karena ibadah yang kita lakukan. Itu yang paling penting. Filsafat Ramadan, sebenarnya apa yang saya pahami dari sebuah pendalaman makna esensial dari Ramadan ya, eh, secara awam semuanya orang tahu bahwa Ramadan adalah salah satu bulan dari Qamariyah, di mana pada bulan itu banyak kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan, dan padanya juga diturunkan Al-Quran. Dan satu kewajiban bagi setiap Muslim yang beriman adalah untuk menunaikan ibadah puasa. Nah, refleksi daripada ibadah puasa itu sendiri sebenarnya kalau kita runut di sana ada entitas moral ya, ada nilai-nilai moral, ada nilai-nilai etik, dan ada prinsip-prinsip apa namanya prinsip-prinsip kehidupan beribadah itu baik secara individu. Ada juga ibadah di bulan Ramadan ini ya dia substansi pengamalannya itu bersifat individu. Namun ketika ia dilakukan secara kelompok atau bersamaan dia punya nilai tambah. Itu pendalaman makna yang lebih luas. Misalnya bagi seseorang yang berpuasa
tentu ketika tiba waktunya ada sebuah kegembiraan dia untuk berbuka. Nah, berbuka itu sendiri-sendiri ya boleh. Tetapi ketika dia dilakukan eh, dengan bersamaan atau kelompok, ada kebersamaan lainnya, maka itu akan punya nilai yang berbeda. Karena apa? Karena ada prinsip silaturahim di sana, kemudian ada pertemuan-pertemuan yang memang itu bagian daripada dinamika kehidupan kita. Jadi ini ada nilai-nilai. Dan itu sepanjang Ramadan ya bisa dilakukan. Sebenarnya bukan hanya membangun kebersamaan itu pada nilai-nilai ibadah individu dan kelompok ya dari puasa, tetapi segala bentuk amal soleh yang dilakukan di dalam bulan Ramadan dia punya nilai-nilai tersebut. Kemudian apa dimensi spiritual atau apa namanya dimensi sosial dan dimensi spiritual yang bisa kita peroleh di sini bahwa Ramadan itu sebenarnya tidak boleh hanya dipahami sebagai apa ya upaya untuk menahan lapar dan dahaga ya, tetapi ini adalah sebagai sebuah proses untuk peningkatan kesadaran spiritual atau karena ada proses aktivitas menahan lapar dan dahaga itu juga bisa digambarkan sebagai bentuk introspeksi kita ya untuk lebih apa namanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai entitas yang paling substansial. Mungkin juga dari serangkaian ibadah personal misalnya membaca Al-Qur'an. Kalau di desa-desa ataupun di kota-kota yang sudah menjadi tren, ada juga tadarus Al-Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an secara bersamaan misalnya. Atau biasanya ada di tempat-tempat tertentu, di masjid-masjid tertentu dilakukan apa itu iktikaf 10 akhir Ramadan misalnya. Ini adalah praktek-praktek yang itu harus dilakukan secara komunal ya, tidak hanya individu. Jadi ketika dilakukan secara komunitas ini, itu ada nilai-nilai yang tumbuh bagi spirit atau jiwa seseorang. Ini yang paling penting. Kemudian juga dari serangkaian ibadah amal soleh di bulan Ramadan itu, dia akan membangkitkan atau memperteguh ikatan sosial ya. Itu seperti itu akan memperteguh ikatan sosial kita. Jadi dan ini adalah sangat amat penting. Kenapa? Ikatan sorry, karena ikatan sosial ini adalah eh, itu akan tumbuh dari ketika misalnya berbuka puasa itu adalah berbuka bersama ya. Di sana ada terjalin solidaritas sosial. Seperti misalnya kita harus memahami bahwa kenapa Rasulullah menganjurkan untuk bersedekah di sepanjang Ramadan meskipun hanya sebutir kurma misalnya. Itu kan akan menjalin solidaritas sosial kita. Karena berbuka bersama ataupun berbagi makanan atau takjil, kemudian memberikan sedekah itu sesuatu yang memperteguh ikatan sosial atau jalinan kebersamaan. Kemudian apa konstruksi nilai yang kita peroleh ataupun norma-norma apa yang terjadi? Ramadan kita harus pahami dia adalah sebagai pembentuk karakter karena ada nilai-nilai kejujuran, ada nilai-nilai keadilan. Keadilan di sini bukan berarti pembagian, tetapi adil dalam konteks melihat eksistensi diri dan melihat eksistensi orang lain. Dan juga di sini ada nilai-nilai atau karakter toleransi. Karena itu segala bentuk aktivitas Ramadan sesungguhnya itu adalah
sebagai apa itu sarana untuk melatih kesabaran, sebagai pengendalian diri, seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Mulyadi kemarin sore misalnya, karena itu adalah eh, apa namanya, latihan-latihan individu. Kesehatan-kesehatan mental individu itu pada gilirannya akan berkontribusi pada pembentukan karakter ataupun karakter individu maupun masyarakat, karena ada tatanan sosial yang dibangun di sana. Kemudian bagaimana Ramadan juga sebagai sebuah konstruksi nilai, dia adalah pembangun tradisi humanitas, kesadaran kemanusiaan. Jadi itu akan ada apa ya, dimensi sosial yang tinggi. Eh, Contoh misalnya begini, kalau dalam perspektif fikih, puasa itu kan eh, menahan lapar dan minum dan tidak berhubungan suami istri sejak dari fajar sampai dengan berbuka. Nah, itu eh, sama, tidak ada pembedaan. Misalnya dalam eh, sebuah apa ya, keluarga ya, keluarga besar misalnya, di sana ada ayah, di sana ada ibu, ada anak, ada cucu, ada petugas yang membersih rumah, ada cleaning service, ada tukang kebun, ada semua yang memang tinggal di rumah itu. Itu dalam konteks ini tanpa kita sadari sudah terbangun entitas kesadaran atau nilai-nilai kebersamaan di sana. Mengapa? Sama-sama menahan diri, tidak makan dan tidak minum. Dan ketika berbuka pun itu ya sama-sama berbuka. Tidak boleh ada pembedaan. Tidak boleh misalnya karena kepala keluarga ya lebih dahulu makan, sementara cleaning service dan tukang kebun nanti setelah majikan semuanya makan. Tidak bisa seperti itu. Tetapi dia harus sama. Meskipun mungkin karena kesiapan jiwa kita masih kering, mungkin tidak semeja makannya ataupun lain-lain ruang, tapi sama masih dalam bangunan itu. Sebenarnya ini bisa bisa nggak tradisi ini menggugah kita bahwa karena memang di mata Allah Subhanahu wa taala filosofinya manusia ini tidak ada beda. Yang beda adalah entitas ketakwaan yang dimiliki oleh mereka. Jadi tidak ada perbedaan antara besar, kecil, hitam, putih atau tua, muda, sama semuanya. Apakah Aceh, Jawa, Sunda, Maluku, Ambon, Papua sama semua. Yang beda itu adalah ketakwaan. Nah, proses entitas menuju ketakwaan inilah ini perlu ada, hemat saya adalah konstruksi nilai itu sendiri. Ada tantangan-tantangan hmm, tradisi yang muncul ya dari perilaku Ramadan kita. Yang pertama adalah perubahan apa namanya, perubahan pola konsumsi ya. Jadi ini sebuah tantangan sebenarnya. Jadi kalau eh, melihat kepada fakta, misalnya ya, seharusnya ketika Ramadan karena orang mengelola pola makan dan minum, menahan diri, itu kos yang dikeluarkan lebih lebih ringan ketimbang di luar Ramadan. Tetapi nyatanya di tempat-tempat bagi pribadi-pribadi tertentu itu kalau kita diobservasi lebih banyak kos yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Karena memang manusia itu ada apa ya? eh, Tidak menjadi the golden means ya, tidak menjadi manusia yang pertengahan ya. Ya tidak boleh terlalu ekstrim sebenarnya, tidak boleh terlalu tidak ekstrim. Jadi ada di pertengahannya itu. Itu manusia seperti itu yang dituntut dari ibadah Ramadan atau ibadah puasa yang dia lakukan. Dan biasanya tantangan kita hadapi adalah pola konsumsi kita berubah itu. Atau paling tidak penyediaan menu berbuka itu lebih tinggi ya perubahannya.
Meskipun nanti eh, ya yang puasa tidak akan sanggup dan mampu untuk melihat itu. Nah, di mana ini kendali kendali diri kita yang paling penting. Di sisi lain, sebenarnya Ramadan itu juga sebagai pembentuk tradisi ataupun munculnya ekonomi komunitas atau komunitas ekonomi. Karena di mana-mana kita melihat, tapi nggak tahu ya di beberapa kota di Republik ini, kalau di Provinsi Aceh misalnya, itu sudah ada pengaturan-pengaturan menjadi tradisi baru bahwa eh, penjual penganan itu baru dibenarkan setelah pukul 16 sore. Dan itu menjamur di mana-mana itu komunitas-komunitas yang mengambil keuntungan ini sebuah tradisi baru. Jadi ada apa namanya? Ada ada semacam kondisi yang memberi ruang kepada komunitas ekonomi baru, itu masyarakat kecil yang menjajakan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh orang yang berpuasa misalnya. Dan paling penting adalah nilai-nilai yang diajarkan sebagai akibat dari seseorang itu menunaikan ibadah puasa sejatinya menumbuhkan etos kerja. Jadi meskipun persentase secara fakta kebanyakan orang-orang yang berpuasa itu etos kerjanya menurun. Apalagi apa namanya? Maksud saya menurun adalah seolah puasa itu menghambat karena ketidakkekuatan fisik dan sebagainya. Padahal seharusnya ada spirit baru yang membangun etos kerja baru bagi orang yang berpuasa itu sendiri. Itu sebenarnya yang perlu kita apa namanya pertajam dalam entitas ibadah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping itu eh, pola apa tradisi yang mungkin akan muncul di sepanjang Ramadan adalah semangat untuk berbagi itu tinggi. Jadi itu di mana-mana bagi orang yang mempunyai eh, kemudahan ataupun kelapangan rezeki, tentu dia akan muncul kedermawanannya. Jadi semangat berbagi itu tinggi di sepanjang bulan Ramadan itu. Itu pun adalah bagi jiwa-jiwa yang memang sudah dipengaruhi oleh apa namanya, oleh sistem atau tradisi keadaan bahwa ada sekelumit rasa bahagia ketika ia berbagi. Dan ini yang paling penting sebenarnya. Nah, apa yang muncul dari persoalan yang mungkin terjadi dari apa yang telah kita sebutkan ya misalnya mendalami filsafat Ramadan itu akan muncul diskursus regulasi etiko-religi. Jadi ada norma-norma etik keislaman ya maksudnya ini adalah keislaman yang akan melahirkan regulasi ataupun aturan-aturan yang ia itu sudah menjadi mentradisi ya sudah mentradisi dan itu selalu menjadi siklus waktu di dalam pendiskusian-pendiskusian. Nah, siklus waktu daripada pendiskusian-pendiskusian ini sebenarnya menarik dalam pengembangan pemahaman dan juga tidak tertutup kemungkinan bahwa eh, apa namanya umat itu terjadi benturan-benturan karena adanya pemahaman-pemahaman yang berbeda ketika menerjemahkan ya, entitas ibadah puasa itu ke dalam perilaku sehari-hari. Sehingga terganggulah itu apa yang saya maksud dengan stabilitas sosial. Sehingga terjadi kesenjangan-kesenjangan antar kelompok dengan kelompok lain karena berbeda cara pandang dalam memenuhi amal ibadah mereka. Dan ini adalah sebuah fakta yang tidak mungkin kita hindari dan itu memang berlaku di tengah-tengah ya kehidupan kita. Nah, dan yang paling penting adalah walaupun stabilitas sosial itu terganggu, tapi ada
apa ya? Kalau kita mau jujur melihat keadaan, ada refleksi budaya karena hmm, di dalam perilaku orang beribadah di sepanjang Ramadan, baik secara individu maupun kelompok, itu mencerminkan kekayaan dan sebagai ekspresi keagamaannya. Jadi, walaupun satu sisi ada perbedaan-perbedaan cara pandang terhadap eh, substansi ibadah yang mereka yakini untuk dilakukan, yang mungkin menjadi gesekan-gesekan, dan ini menjadi diskursus panjang misalnya, tetapi itu semuanya kita harus pahami sebagai sebuah kekayaan. Nah, yang lebih dahsyat lagi adalah diskusi tentang efek media sosial. Jadi bagaimana pola konsumsi daripada orang yang berpuasa. Dengan efek sosial ini bisa menjadi daya tarik. Dan dengan media sosial juga itu terjadi apa namanya eh, pemahaman-pemahaman dan pemahaman-pemahaman entitas ibadah individual maupun kelompok itu bisa masif secara cepat dan terukur dari mana titik manapun. Oleh karenanya kita harus memaknai bahwa serangkaian ibadah di Ramadan ini itu hadir adalah untuk sebuah apa ya keseimbangan spiritualitas. Jadi bagaimana orang memenuhi kebutuhan spiritualnya tidak terlalu mengedepankan materialis ya material. Jadi harus ada keseimbangan. Artinya apa? Dimensi spiritual yang muncul di setiap Ramadan. Dan kalau mau merujuk apa yang disampaikan oleh Profesor Mulyadi kemarin sore, bahwa dimensi spiritual Ramadan itu seharusnya membuat orang itu lebih proses mendekatkan diri kepada Allah itu lebih lebih efektif ya. Dan dimensi spiritual Ramadan ini juga sebenarnya dia harus apa? Harus bisa menjadi tantangan daripada godaan material. Oleh karena itu, hmm, saya berpikir bahwa fokus bulan Ramadan ini dia adalah sebagai pemberi jalan equilibrium ataupun keseimbangan ya dalam peningkatan spiritual dan nilai-nilai sosial. Artinya apa? Eh, ibadah individu satu sisi dan dilaksanakan itu juga tidak bisa secara individu tapi harus secara kelompok. Di sana ada eh, rajutan nilai-nilai spiritualitas dan membangun nilai-nilai sosial di antara kita. Inilah saya pikir aksi strategis yang perlu dilakoni oleh Asafi ya. Ada beberapa ikhtiar untuk kalau tidak menyebutkan sebagai tren inovasi. Sesuai dengan penalaran filosofik daripada pesan-pesan Ramadan dari ibadah yang kita lakukan itu, maka diperlukan akan muncul sebuah proses peningkatan kesadaran spiritual. Jadi ini penting. Seharusnya hmm, semakin sering orang menghayati entitas nilai-nilai yang terkandung daripada ibadah puasa dan segala amal saleh sepanjang Ramadan, itu kesadaran spiritualnya harus lebih tinggi. Seharusnya ia lebih mempunyai kesadaran berketuhanan dan juga kesadaran bahwa ia adalah makhluk yang mengikat diri dengan makhluk lainnya. Jadi akan ada rasa kepedulian antar sesama. Demikian juga dengan konstruksi komunitas, yaitu membangun komunitas yang solid dan kuat ya. Bagaimana sebenarnya hmm, Ramadan ini harus punya dampak yang paling kuat ya. Eh, Misalnya begini, apakah selama ini seseorang merasakan bahwa memberikan zakat fitrah di ujung akhir Ramadan misalnya, walaupun ada hadis yang mengatakan bahwa kalau tidak ditunaikan zakat fitrahnya, maka
nilai ibadahnya itu antara langit dan bumi, tidak sampai kepada tujuannya. Makanya harus ditutup dengan zakat fitrah. Sebenarnya ini kan membangun komunitas yang solid. Dan yang paling uniknya adalah, bukan unik sebenarnya, ini ada nilai-nilai filosofi yang amat dalam di situ. Bahwa seorang miskin pun yang berpuasa, dia harus kewajiban untuk dia harus untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, sebagai bahwa dia punya kebersamaan, membangun komunitas yang kuat antar sesama. Ini nilai-nilai zakat fitrah itu juga harus dipahami seperti itu. Kenapa? Karena apa, penguatan ini adalah sangat 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 penting menurut hemat saya. Kemudian bagaimana sebenarnya apa, zakat itu tadi bisa memberikan entitas komunitas yang solid dan kuat, karena di sana rasa ada rasa kebersamaan, membangun kebersamaan, jadi saling apa ya, kebersamaan yang sangat tinggi. Kemudian yang paling penting lagi adalah hmm, bagaimana meningkatkan kesadaran praktek nilai etik dan moral. Begini, seorang yang berpuasa itu pada dirinya ada proses sabaran, berarti nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebersamaan atau kemanusiaan. Ini bagaimana bisa dibungkus sebagai sesuatu yang uh, applicable di dalam kehidupan setelah pasca Ramadan. Jadi peningkatan kesadaran ini dipentingkan sebenarnya adalah setelah pasca Ramadan itu sendiri. Demikian juga eh, di dalam praktek keseharian kita di bulan Ramadan ini, bagaimana kesadaran kemanusiaan kita itu bisa tumbuh dan berkembang sebagai untuk memperkuat hubungan sosial kita. Jadi inilah yang saya maksud, bagaimana konstruksi kultural. Apa yang telah disebutkan tadi, itu ada nilai-nilai sosial antar sama kita, dan nilai-nilai sosial itu terjalin dan terikat yang memuat tradisi baru daripada sebuah komunitas. Tentu saja eh, tradisi warga atau umat di perkotaan dengan pedesaan beda-beda di dalam merespon bagaimana mereka melakukan ibadah, baik secara individu maupun secara komunal. Saya kira berizin ataupun terima kasih, saya kembalikan kepada Adifa Dinul Akbar. Oke, terima kasih Profesor Dr. Sumsul atas pemaparan materinya yang telah disampaikan yang luar biasa. Dan baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah telah kita sama sama simak bersama pemaparan daripada Profesor. Dan dan kali ini kita akan memasuki sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Baik kepada jamaah Zoom yang mungkin ingin bertanya, boleh bertanya. Apa ada yang ingin ditanyakan untuk semua jamaah? Oh, baik, ada pertanyaan Profesor dari Bapak Tajudin ya. Saya Ya, silakan. saya Iya. bacakan terlebih dahulu ya. Salam, saya ada pertanyaan sedikit. Bagaimana bagaimana zakat fitrah berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat? Lalu yang kedua, mengapa berbagi makanan dalam hal ini takjil selama Ramadan menjadi simbol kepedulian sosial? Mohon kajiannya. Terima kasih. Baik, silakan Profesor Samsul untuk berikan penjelasan dan jawaban. Ya, terima kasih Pak Tajudin ya, dimanapun berada. Salam kenal ya, kita bisa berkontribusi pikiran di ruang ini. Saya pikir begini,
Eh, tentu saja zakat fitrah sebagai kontributor untuk mengurangi apa tadi nggak nampak di sini. Mengurangi apa itu? Nggak dengar suaranya apa? Untuk Berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan kesenjangan sosial di sosial. masyarakat. Ya, ya. Ya, Sebenarnya kalau dilihat nilai daripada pembagian zakat fitrah itu tidak menutup mata rantai persoalan-persoalan kemiskinan. Ini yang harus kita paham filosofinya. Tetapi di sana ada sebuah proses pembelajaran bahwa masing-masing jiwa, masing-masing individu itu tumbuh kesadaran untuk memiliki kewajiban untuk berbagi, memikirkan hak orang lain gitu. Jadi eh, malahan kan diikat dengan hadis Rasulullah, siapa yang tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka amalan puasanya itu eh, tergantung di antara langit dan bumi, tidak sampai kepada tujuannya. Oleh karena itu, tentu zakat fitrah menjadi kontributor dalam mengurangi kesenjangan sosial. Paling tidak dari dimensi ini, di sebuah kelompok komunitas itu tumbuh rasa kebersamaan itu yang paling penting itu. Jadi ada rasa kepedulian. Mungkin selama 11 bulan tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah ada apa. Sebenarnya ini yang perlu di apa ditumbuh kembangkan dalam dalam berkehidupan itu. Jadi bukan dalam hal-hal yang lain. Jadi ini saya pikir yang perlu kita pahami dan itu sudah pasti. Adifa, satu lagi tadi apa pertanyaannya? aduh. Baik, yang kedua Pak, ini tentang takjil ya. Bagaimana emang Oh, apa takjil ya, takjil. berbagi ya Ya, tentang takjil itu ya, menjadi simbol kepedulian sosial. ya, ya. Karena alhasil apa yang dimiliki oleh seseorang itu ketika ia berbagi di sana ada nilai-nilai spiritual yang tinggi menurut hemat saya bahwa ada perasaan bahagia bahwa seseorang itu bisa memberi makanan kepada orang lain dan orang lain bisa menikmati makanan yang dia beri. Itu kan sangat so simple ya. Nah, makanya ini kalau mau disebutkan sebagai sebuah simbol ya tentu saja sangat-sangat boleh itu. Sebagai sangat apa membangun interaksi sosial antar bersama. Sebenarnya apa yang dicerminkan oleh Rasulullah bahwa bahwa memperbanyak sedekah di bulan Ramadan walaupun sebutir kurma, ini kan sebagai pembangun spirit sebenarnya. Tetapi yang paling esensial adalah selama Ramadan ini seseorang itu dididik, diajarkan atau jiwanya menjadi peduli kepada nasib orang lain. Karena ia kan sudah menahan lapar, menahan dahaga, bagaimana susahnya kehidupan. Ketika ia memiliki kelebihan, dia harus nanti berbagi dengan orang lain. Maka di bulan Ramadan ini mereka diajarkan untuk melatih diri jiwanya untuk bisa tumbuh kesadaran sosial dan kesadaran kebersamaan itu sendiri. Saya kira demikian, Adipah. Oke. Ya baik, Alhamdulillah telah terjawab satu penanya. Saya berikan kesempatan untuk dua penanya kembali yang mungkin ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian. Boleh di chat, atau raise hand ya di reaction angkat tangan dan mungkin boleh open mic. Oke, Dek, boleh. Saya bertanya Oke, nih, Bu silakan, Lima. Bu. Baik, terima kasih, host. Terima kasih, ah, Pak, Pak dosen kita nih, Bapak Samsul Rijal, Bapak Ya, ya. mahasiswa HSG juga bersama Bapak kemarin semester 1. Ini Bapak yang perlu saya tanyakan, pernah kita dengar ya sama orang-orang zaman dulu. Tiblah bulun geminta, ah, si bulun pajuh. Ya, itu saya sering dengar dulu Pak sama orang-orang tua saya bahwa dalam rangka Ramadan ini kita kurangi aktivitas. Maksudnya si kurang bulan gue minta si bulan gue paju. Kira-kira bagaimana Pak pemahamannya dari tema kita hari ini filsafat Ramadan
tentang konstruksi sosial kultural ini. Saya pikir ini sangat jauh pemahaman dari perkataan orang-orang tua kita. Kalau kita lihat tantangan tradisi tadi ya, perubahan pola konsumsi, apakah masuk ekonomi komunitas, etos kerja. Karena kalau kita lihat ini makin Ramadan orang itu bekerja itu semakin meningkat itu. Nah itu bagaimana Pak? Kaitkan dengan perkataan orang-orang zaman kita dulu nih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Dek. Terus. Baik, silakan Pak. Ya baik, Adifah, di saya tidak apa ya, tidak mendengar persis pertanyaan tadi. Kalau bisa Iya, Ibu Siti Halimah menuliskannya. iya, Tapi ada beberapa kalimat yang tertangkap oleh saya dan mungkin saya bisa ekspresikan lah ya. Eh, Kalau tidak benar nanti dituliskan aja Ibu Siti Halimah. Saya mendengar bahwa dalam kultur keacehan itu setahun itu kan ada 12 bulan ya. Ya kan. Jadi kan masa kerjanya orang itu ada tadi dia sebutkan 9 bulan ya. Sebenarnya kan 11 bulan itu. Di 11 bulan itu manusia beraktivitas eh, dia beraktivitas bebas ya. Bisa makan, bisa minum, bekerja. Eh, itu pun membangun kultur baru dalam sebulan itu full dia beribadah gitu. Cara pandang ini sudah mengkristal di tengah-tengah kehidupan masyarakat ya, bahwa hmm, ada kelompok orang-orang yang memang memosisikan dirinya pada bulan Ramadan itu tuh full beribadah, sehingga dia tidak lagi mencari rezeki. Ini kan dalam sebuah komunitas tertentu ya, karena dianggap bulan lainnya itulah dia untuk mencari ruang penghasilan yang untuk dia lakoni di dalam apa namanya eh, sebulan penuh di bulan Ramadan itu. Jadi itu sebenarnya yang terjadi. Jadi sebenarnya ini bisa jadi sebuah sikap ya, sebuah kultur, sebuah sikap dan saya kira tidak ada salahnya. Tetapi yang paling uniknya adalah ketika Ramadan itu di dalam konteks menghadapi panganan berbuka itu cenderung ada yang berlebih-lebihan. Sebenarnya kita disinilah sebenarnya perlu ditanamkan prinsip-prinsip etik dan moral ya. Seperti ditanamkan oleh yang dijelaskan oleh Ibnu Maskaweh misalnya dalam Tazibul Akhlaknya. Jadi ada sikap apa? Bagaimana seorang itu disebutkan dermawan? Orang yang dermawan itu orang yang punya itu dia tidaklah harus mubazir. Mubazir juga tidak boleh dan bakhil juga tidak boleh, pelit juga tidak boleh. Jadi harus dia sakha dia. Dan dermawan itu adalah orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak berlebih-lebihan menghambur-hamburkannya, tetapi juga tidak bakhil menahan kepemilikannya itu. Jadi terjadi kepada pertanyaan Ibu Siti Halimah tadi, mungkin harus ada apa ya keseimbangan lah yang berbeda di antara itu. Jadi saya kira demikian, Adifah. oke. Terima kasih Bapak Profesor. Baik, pertanyaan terakhir sudah kita dapatkan ya di sini. Eh, Bagaimana dari Bu Halimah sendiri sudah jelas yang dipaparkan Profesor dari jawabannya? Ya, oke. Silakan Ya, disampaikan mungkin suaranya udah berubah. ya Pak, sudah Pak. Sudah, baik. Oke, Alhamdulillah. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir ya dari Bapak Dr. Kojoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Izin mengajukan pertanyaan. Eh, apakah Ramadan dapat menjadi katalis untuk perubahan diri yang mendalam dan bagaimana kita dapat mempertahankan perubahan positif ini setelah Ramadan berakhir? Oke, ya Nah, silakan kepada Profesor. sebenarnya
dimensi ini harus menjadi atensi semua orang yang memang memiliki eh, penghargaan terhadap intelektualitas ya. Kenapa? Karena di dalam proses mungkin orang bisa sukses menemukan itu, tetapi setelah merolehnya ini bisa gagal untuk mempertahankan ini. Ini kecenderungan-kecenderungan inilah bagaimana supaya entitas segala bentuk perilaku Ramadan itu bukan hanya sebagai sebuah apa namanya segmen ibadah yang kita lakoni sepanjang Ramadan, tetapi setelah itu kita berubah. Berarti kita gagal di sana untuk membentuk nilai-nilai apa meraup nilai-nilai spiritualitas itu. Kita tidak sampai pada itu. Oleh karenanya untuk mempertahankannya itu tidak lain adalah kita harus jadikan segenap ibadah individu dan ibadah komunitas yang kita lakukan sepanjang Ramadan sebagai sebuah catatan kehidupan kita. Bagaimana supaya pola nalar, pola ibadah yang kita miliki itu betul-betul menjadi spirit berkehidupan kita. Jadi begini, hendaknya serangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bukan sebagai sebuah kewajiban saja ya, tetapi sebuah kebutuhan spiritualitas kita sendiri. Di mana seseorang kalau itu sudah jadi kebutuhan spirit halul nafsinya, keadaan jiwanya, maka itu akan bisa mengantarkan dia dalam berbagai event apapun. Tadi kita katakan bahwa Ramadan ini mengajarkan kita kepada apa apa namanya tadi kejujuran ya, mengajarkan kita kepada toleransi, mengajarkan kita kepada nilai-nilai kebersamaan. Di sana ada syarat nilai-nilai moral misalnya. Itulah yang perlu kita apakan. Jadi saya kira seperti itu. Nah ini tadi Ibu Siti Halimah tadi sudah muncul kembali ini bahwa 11 bulan bekerja, 1 bulan untuk makan konsumsi, berhenti bekerja namun fokus kegiatan amalan. Bagaimana dikaitkan? Ya itu tadi sebenarnya adalah sebuah entitas yang keliru. Di bulan Ramadan bukan berarti harus full. Kita tidak bisa mencari rezeki dalam kegiatan seharian untuk memenuhi kebutuhan hidup kita tidak. Tetapi harus itu berproses. Tetapi bila mana itu sudah menjadi kultur, menjadi budaya bahwa orang fokus 11 bulan itu dia persiapkan ya. Itu lebih lebih baik lagi. Itu persiapan apa ya? Agenda ekonomi ataupun biaya sehingga sepanjang bulan Ramadan itu dia santai, tidak lagi mencari rezeki tetapi fokus beribadah. Ini juga sebuah tradisi yang saya kira tidak salah dan baik. Yang paling penting adalah bagaimana supaya Ramadan itu jangan berlalu begitu saja. Itu yang paling penting. Sekian Adifah. Oke, Alhamdulillah setelah kita dengarkan sama-sama pemaparan dari Bapak Profesor Dr. Samsul, dan Alhamdulillah dari ketiga penanya sudah terjawab semua ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ya adalah penutupan dari acara ini. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Profesor Samsul Rizal yang telah meluangkan waktunya kepada kita dan memberikan banyak ilmunya kepada kita pada pada sore hari ini ya. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan jamaah daripada program Ngabuburit Filsafat Islam. Semoga semua ibadah kita lancar, puasa kita berkah, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor kepada kita menjadi sebuah manfaat dan bekal untuk menjalani Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah, amin. Ya, oke. Eh, untuk semua peserta, ya, eh, dimohon untuk membuka kamera. Kita akan mengambil foto bersama ya.
ya kepada seluruh peserta yang hadir pada acara ini. Boleh dibuka semua, boleh dibuka semua kamera untuk kita sama-sama berfoto. Ya, semuanya tolong dibuka kamera. Bapak Ahmad Mukhlasin, bisa dibuka kameranya. Oke, saya hitung ya dari 5 sampai ke 1, nanti kami foto. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu, dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Profesor Samsul. Sukses selalu untuk kita semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.